bilang, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dan kena kusta putih seperti salju. Ini kelihatannya kayak judgment ya. Kenapa? Karena sebetulnya waktu Elisa itu memberikan mujizat itu, dia tuh memberikan atas dasar kasih karunia, bukan sesuatu yang dia bisa dibayar gitu ya. Dan kita tahu kasih karunia Tuhan itu nggak bisa dibayar. Tuhan Yesus sudah bayar lunas, nggak bisa dibayar pakai perbuatan baik kita. Perbuatan kita sebaik apapun nggak akan bisa ngebeli keselamatan. Kita akan lihat permulaan pelayanan dari Elisa. Di sini dikatakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 13-15. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi dan menyeberanglah dia. Ketika rombongan nabi yang di Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Jadi di sini mujizat Elia yang terakhir dia membelah sungai Yordan. Mujizat pertama Elisa dia juga membelah sungai Yordan gitu ya. Terus di sini dikatakan roh Elia hinggap kepada Elisa. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus di Matius 11 ya. Di sini dikatakan karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan persiapkan jalanmu di hadapanmu, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah gambaran dari Elia. Dan Yohanes Pembaptis itu yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Kemudian di Yohanes 1 ya, pada saat Yohanes membaptis, dia juga membaptis di Sungai Yordan juga ya, menandai permulaan pelayanan Tuhan Yesus. Sini dikatakan Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya," di atas Tuhan Yesus dia. Jadi seperti di Sungai Yordan juga pada saat itu orang-orang bilang kan, para nabi bilang roh Elia turun kepada Elisa. Jadi di sini juga roh Tuhan sendiri ya, Roh Kudus itu turun kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat Elisa itu ditolak ya. Di sini dikatakan ya 2 Raja-Raja 2, 23, 24. Setelah itu pergilah Elisa dari Yeriko ke Betel. Jadi kan dia dari Yordan ke Yeriko, Yeriko terus dia ke Betel. Di tengah jalan, sekelompok anak-anak keluar dari kota dan mengolok-olok dia. "Hai botak, botak, pergi dari sini," teriak mereka. Elisa menoleh dan memandang mereka lalu menyumpahi mereka demi nama Tuhan. Saat itu juga 2 ekor beruang betina keluar dari hutan mencabik-cabik 42 orang anak dari antara anak-anak itu. Ini kelihatannya judgment ya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, sebenarnya anak-anak ini katanya sebetulnya bukannya yelet ya. Yelet tuh kids atau yaldim gitu, anak-anak. Katanya itu adalah ne'arim. Ne'arim itu dari kata na'ar yang artinya youth ya, youth jadi orang muda, pemuda gitu. Mereka keluar, mereka bilang, botak, pergi dari sini. Jadi mereka tuh nolak gitu. Mereka nggak mau. Dan kemudian jumlahnya ada 42. 42 itu kalau kita tahu 42 bulan itu adalah 3,5 tahun ya. Pelayanan Tuhan Yesus juga 3,5 tahun. 42 itu menggambarkan, kalau di Bible itu menggambarkan tribulation, judgment gitu ya, kesusahan, penghakiman gitu, penghukuman gitu ya. Ada 42 stop di padang gurun pada saat bangsa Israel wandering in the wilderness. Jadi di padang gurun itu ada 42 perhentian gitu ya. Dan juga ada 42 generation sebetulnya dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus. Jadi di sini ya gambaran bahwa Tuhan Allah Bapa itu dia menghukum orang yang menolak Elisa. Nah, kita tahu di Matius 23, Tuhan Yesus juga ditolak sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia bilang, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk." Jadi Tuhan Yesus sangat keras sekali ya sama orang Farisi, karena bilang, ya kamu nggak cuma menolak
aku, tamu sendiri, juga merintangi orang yang mau percaya kepadaku, gitulah istilahnya. Nah, setelah itu kita lihat ya, pelayanan Elisa itu ketika dia menyediakan. Jadi di sini diceritakan bahwa ada satu janda, dia bilang suaminya udah mati, terus dia punya banyak utang. Jadi para debt collector itu mau ngambil anak-anaknya untuk jadikan budak karena dia nggak bisa bayar utang. Nah, terus udah gitu Elisa bilang, kamu punya apa? Dia bilang dia cuma ada minyak sedikit. Terus dia bilang, pergi, mintalah bejana dari luar, dari segala tetangga kamu, bejana kosong. Kemudian tutuplah pintu, setelah itu tuang minyak ke dalam bejana, semua bejana itu. Nah, kemudian ternyata minyaknya itu nggak, waktu dituangin, nggak berhenti-berhenti, sampai bejana yang terakhir. Udah nggak ada bejana lagi, barulah stop gitu. Terus Elisa bilang, pergi, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hidup dari sisanya, gitu. Hidup dari selebihnya engkau dengan anak-anakmu. Jadi ini dia menyediakannya. Nah, kita tahu juga Tuhan Yesus, mujizat yang pertama, dia mengubah air jadi anggur. Di situ ada 6 tempayan untuk pembasuhan, yang isinya masing-masing 2-3 buyung. Terus dia bilang, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan itu akhirnya menjadi anggur yang terbaik pada pesta itu. Jadi mirip ya, dia juga memultiplikasi melalui tempayan. Kemudian membangkitkan anak dari kematian. Di 2 Raja-Raja 4, ayat 32-33, di sini diceritakan bahwa ada satu perempuan kaya ya, punya suami yang udah tua gitu, dan dia seringkali ngelihat Elisa dengan bujangnya itu lewat, akhirnya dia kasih tempat di loteng rumahnya. Nah, kemudian Elisa tanya sama Gehazi, dia minta maunya apa ya, terus Gehazi bilang dia nggak punya anak gitu. Akhirnya dia bilang, oke, pada waktu ini tahun depan kamu akan punya anak. Akhirnya benar kan, punya anak. Nah, tapi setelah anak itu agak besar, tiba-tiba anak itu mati. Nah, waktu anak itu mati, si perempuan itu datang lagi ke Elisa, kemudian Elisa itu datengin rumah itu, anak itu ditaruh di tempat tidurnya Elisa ya. Kemudian Elisa datang, anak sudah mati, kemudian dia masuk, ditutup pintu, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, maka bersinlah anak itu 7 kali. Dan akhirnya dia hidup lagi gitu ya. Dia membangkitkan anak itu dari kematian. Nah, kita tahu Tuhan Yesus juga waktu dia lagi pergi ke Nainnya, di situ dia melihat ada orang lagi mengusung orang anak yang sudah mati gitu. Kemudian Tuhan Yesus itu menghampiri usungan itu, dia kesian ngelihat janda itu ya. Terus dia bilang, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, maka bangunlah anak itu ya." Dia mulai duduk berkata-kata, kemudian Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Yang menarik di sini, Elisa itu membangkitkan anak dari kematian itu di Sunem ya. Jadi itu dibilang nama tempatnya adalah Sunem. Sunem itu sangat dekat dengan Nain. Jadi cuma sekitaran antara 1-5 kilometer lah. Di tempat di mana Elisa membangkitkan anak dari kematian dengan di tempat di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak dari kematian itu sangat dekat. Jadi kita lihat di sini paralelnya ya. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak janda dari kematian di Nain. Nah, kemudian kita lihat Elisa tuh pergi ke Gilgal gitu ya. Di sini dibilang ada kelaparan, kemudian ada rombongan nabi duduk. Terus dia bilang, taruh kuali, bikin makanan. Jadi mereka tuh bikin makanan ngambil dari labu-labu liar gitu ya. Nah, terus mereka taruh di situ, terus setelah itu mereka sendok, terus tiba-tiba mereka bilang, ada maut dalam kuali itu. Jadi ada racun lah, dibilang gitu kan. Terus udah gitu mereka nggak tahan. Akhirnya terus Elisa bilang, ambil tepung. Dilemparin tepung ke dalam kuali. Kemudian dibilang, cedok, bagikan kepada mereka. Akhirnya mereka makan, dan akhirnya nggak ada racun lagi di dalam kuali itu gitu ya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa di Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Jadi Tuhan Yesus juga bilang, aku ini adalah roti yang dari sorga. Jadi kalau kalian makan, kalian akan hidup selama-lamanya, nggak akan mati gitu ya. Nggak akan keracunan seperti juga nabi-nabi itu. Nah, kemudian kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ya, 42. Di sini dibilang ada orang dari Baal Salisah membawa kepada abdi Allah, kepada Elisa ya, roti hulu hasil, jadi roti sulung, 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya berkata, gimana
kita bisa menghidangkan ini di depan 100 orang? Terus tapi dia bilang, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia memultiplikasi gitu, bahkan sampai sisa gitu roti itu gitu ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga memultiplikasi 5 roti 2 ikan. Dan dia memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, itu yang nggak termasuk perempuan dan anak-anak ya. Jadi totalnya mungkin bisa 15.000 gitu, bahkan bisa lebih. Dan juga ada sisa 12 bakul. Jadi itu paralel ya, apa yang dilakukan mujizat Elisa dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat bahkan yang lebih hebat lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini menarik pada saat Elisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Di sini dikatakan nih, 2 Raja-Raja 5. Jadi Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram, pada orang Aram. Jadi menarik sekali, di sini dibilang Tuhan bahkan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menghukum orang Israel ya, dan dia melakukannya ini melalui orang-orang Aram. Kemudian dibilang, tetapi orang itu, ya Naaman, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi menarik sekali, bahkan si anak kecil pelayan ini nih, dia kan ditawan nih istilahnya ya. Tapi dia bukannya dia sakit hati gitu ya, tapi dia malah saranin, dia tuh kesian gitu ngelihat tuannya sakit kusta. Dia bahkan bilang, menghadap aja nabi yang di Samaria, pasti akan disembuhkan gitu. Dan menariknya lagi, istrinya percaya dan Naamannya juga percaya gitu ya. Nah, kemudian si Naaman ngomong itu kepada rajanya. Terus rajanya bilang, oke, pergi, aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Kemudian Naaman pergi, dia bawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi ini sebenarnya banyak sekali ya, banyak banget ini sebenarnya ya. Kalau dihitungnya 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas itu setara dengan 12 talenta perak dan 1 talenta perak itu sama dengan gaji satu orang selama 20 tahun dikali 12. Jadi sama dengan gaji satu orang selama 240 tahun. Itu banyaknya gitu ya. Terus dia bilang dia sampaikan surat itu kepada orang Raja Israel. Terus dia bilang, sesampainya surat ini kepadamu, aku menyuruh Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya. Jadi bilang, emangnya gue Tuhan? Emangnya gue bisa menyembuhkan dia dari sakit kusta? Terus dia bilang, lihatlah, ia cari gara-gara terhadap aku. Jadi Raja Israel itu, dia bilang, ini orang cari gara-gara aja nih. Dia pasti mau menyerang gue gitu istilahnya gitu ya. Tapi akhirnya dia ketakutan, dia gusar. Nah, ketika dia mengoyakkan pakaiannya, itu didengar sama Elisa. Terus Elisa bilang, kamu gak usah gusar, kirim aja Naaman kepada saya gitu. Nah, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu Elisa. Akhirnya dia datang ya ke rumahnya Elisa. Terus dia bilang, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar, dia gusar ya. Terus dia bilang, aku sangka setidak-tidaknya dia datang keluar, dia panggil nama Tuhan Allahnya, dia gerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, lalu menyembuhkan aku gitu. Terus dia juga bilang, kan sungai-sungai di Damsyik, di Aram ya, Aram itu Syria ya. Dia bilang sungai-sungai di situ kan lebih baik dibanding sungai Israel. Kenapa aku harus pergi ke Yordan gitu lah istilahnya. Terus dia panas gitu ya. Terus pegawai-pegawainya datang terus bilang sama dia, Bapak, seandainya Nabi itu suruh perkara yang sukar, Bapak pasti akan lakukan kan. Sekarang dia cuma bilang, Bapak mandi. Kenapa nggak mandi? Gitu. Akhirnya dia ngikutin saran anak-anak buahnya, dia mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan akhirnya dia tahir. Nah, setelah itu, dia kembali nih. Waktu dia kembali,
Elisa mau nemuin. Waktu pertama kali, bahkan Elisa tuh nggak mau nemuin loh. Jadi dia datang ke rumahnya, yang nemuin itu bujangnya gitu loh. Jadi makanya dia panas gitu. Kok nih gue nggak tahu siapa gue. Gue tuh kan panglima tertinggi gitu ya. Gue bisa nyerang lu kapan aja gitu kan. Tapi kok lu malah nyuruh suruhan gitu ya, ketemu aja kagak gitu kan. Tapi akhirnya dia merendahkan diri, dia akhirnya mau ngikutin apa kata Elisa, dan ketika dia kembali, dia ketemu dengan Elisa. Terus dia bilang, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi akhirnya dia percaya gitu ya. Terus dia bilang, terimalah pemberian dari hambamu ini. Jadi yang tadi ya, 12 talenta itu, seharga 240 tahun gaji satu orang gitu. Terus Elisa bilang, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Bayangin, dia tuh nggak mau ya terima sepeser pun, itu segitu banyak. Terus walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan pada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan ini Yud-Heh-Vaveh, Adonai. Jadi dia percaya, dia bilang dia nggak akan kasih persembahan lagi kepada Allah lain kecuali Allahnya Israel. Sampai dia minta tanah. Kenapa? Karena dipercaya zaman dulu ya, tanah suci itu adalah ya betul-betul tanah yang dari tanah Israel. Jadi dia tuh minta tanah dari Israel supaya dia bawa, supaya kalau dia kasih korban kepada Tuhannya Israel ya di tanah itu gitu, bukan di tanah yang istilahnya tercemar gitu ya. Jadi dia bahkan percaya menerima Allah Israel sebagai Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang di Lukas 4 ya, pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Jadi mereka tuh tersinggung gitu ya. Tuhan Yesus bilang, di Israel tuh pada saat itu banyak orang kusta, tapi nggak ada yang disembuhin. Cuma Naaman. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya Naaman gitu ya. Dia tuh akhirnya menjadi percaya, dia bahkan terima Allah Israel, dan dia disembuhkan, ditahirkan, padahal dia bukan orang Israel, dia istilahnya gental gitu kan. Dan yang lain tersinggung, marah. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit kusta gitu. Setelah Lukas 4, di Lukas 5, Tuhan Yesus lihat di sebuah kota ada orang yang sakit kusta, terus orang itu tanya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Terus Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Tuhan itu ngelihat hati ya. Ketika orang itu merendahkan hati, dan Tuhan bilang, aku mau. Gitu. Dia mau. Kalau orang itu juga mau merendahkan hati gitu ya, nggak sombong seperti orang-orang Farisi. Nah, terus kita lihat nih menariknya ya. Setelah Naaman berjalan, nggak berapa jauh, itu Gehazi itu bujangnya Elisa ya. Dia bilang, tuanku ini terlalu baik nih, dia terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu. Jadi tuanku tidak terima persembahan yang dibawa sama si Naaman. Sungguhnya aku akan berlari mengejar dia, aku akan terima daripadanya. Terus si Gehazi ini ngejar Naaman, ketika Naaman ngeliat, dia turun gitu ya dari keretanya, terus si Gehazi bilangnya, Tuanku Elisa nyuruh aku mengatakan baru saja datang padaku dua orang muda dari pegunungan Efraim di antara rombongan nabi, ya, di antara para orang nabi-nabi dari School of Prophets. Terus dibilang, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Terus Naaman bilang, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dan membungkus 2 talenta perak, karena dibilang ada 2 orang ya. Jadi 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu diberikan kepada bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Jadi si Gehazi ini ngambil ya apa yang sebenarnya nggak diambil sama Elisa. Terus dia balik ke tempat Elisa. Baru saja Gehazi masuk, Elisa bilang, kamu dari mana Gehazi? Terus dia bilang, hambamu tidak pergi kemana-mana. Terus Elisa bilang, aku tahu, kamu kan pergi ke tempat Naaman kan, gitu. Terus dia bilang, engkau sudah terima perak. Dan dengan itu, jadi karena dia udah terima 2 talenta perak, dia bisa beli kebun-kebun, kebun zaitun, anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Terus dia bilang, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya.
maka keluarlah Gehazi dari depannya dan kena kusta putih seperti salju. Ini kelihatannya kayak judgement ya. Kok kesian banget gitu. Ya dia istilahnya dia kan korupsi gitu ya. Dia ngambil apa yang bukan bagian dia gitu. Dan dia akhirnya kena kusta. Kustanya si Naaman akhirnya melekat kepada dia. Ini kenapa? Karena sebetulnya waktu Elisa itu memberikan mujizat itu, dia tuh memberikan atas dasar kasih karunia, bukan sesuatu yang dia bisa dibayar gitu ya. Dan kita tahu kasih karunia Tuhan itu nggak bisa dibayar. Tuhan Yesus sudah bayar lunas. Nggak bisa dibayar pakai perbuatan baik kita. Perbuatan kita sebaik apapun nggak akan bisa ngebeli keselamatan. Di Efesus 2, ayat 7-9 dikatakan, Kristus yang menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Jadi istilahnya Tuhan nggak mau dibayar, nggak mau gitu. Jadi semua tuh karena kasih karunia. Kamu dikasih keselamatan, kasih karunia. Kamu dikasih berkat-berkat, yaitu kasih karunia. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kalau kamu mau coba bayar, kamu nggak akan bisa betul-betul menerima atau mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Kalau kamu mau bayar, justru ketika kamu mau bayar, kamu nggak akan dapat gitu. Musa itu digantikan oleh Yosua. Yosua itu namanya adalah Yehosua, tuh ya, yang artinya Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Elia digantikan oleh Elisa. Elisa itu artinya Eliyasha, Allahku menyelamatkan. Dan Yohanes Pembaptis itu digantikan oleh Yesus. Namanya dia adalah Yeshua, yang juga dari kata yang sama dengan Yehoshua, ya, artinya Tuhan menyelamatkan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.